kekerasan di luar sekolah. Minimal yang pertama wajib di sekolah guru berasal, dan yang satu lagi ke sekolah selain sekolah induk tersebut. Misalnya saya akan mengajar jam, minimal anak-anak tahu saya sudah belajar tentang angka. Mungkin bagian PS mengajar pasar atau apa, mungkin sudah tahu dulu apa itu produksi, konsumen. Ada pengetahuan awal yang kita tanyakan. Tidak harus tertulis, tidak harus ibaratnya ini asesmen dulu kita nak. Tidak harus anak merasa sedang dites, bisa ditanyakan. Ada yang tahu kalau penjual itu apa bagian-bagian pasar? Nah, kira-kira seperti itu untuk melaksanakan tujuan tadi. Nah, ini perlu diluruskan, kita tidak lagi diperkenankan menggunakan istilah asesmen diagnostik. Kita melakukan asesmen diagnostik sekarang karena asesmen diagnostik itu hanya bisa dilakukan oleh profesional seperti psikolog. Jadi walaupun dia mengetahui gaya belajar siswa, mengetahui awal, nyebutnya asesmen awal. Jangan lagi menulis diagnostik, itu pesan dari orang BGP kemarin yang disampaikan. Nah ini yang lagi viral Bapak Ibu, setuju atau tidak bahwa pembagian peserta didik ke dalam gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran terdiferensiasi. Jadi dikelompokkan siswa itu visual, auditori, kinestetik. Setuju atau tidak? Oke, kita lihat. Ternyata tidak. Ini adalah salah satu tugas utama kemarin, menjelaskan bahwa tidak perlu membentuk kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Anak ini visual semua, anak ini kinestetik semua, anak ini auditori semua. Maksud dari tes visual itu, guru harus tahu anak ini dominannya apa. Seperti tahun kemarin 7B, ternyata banyak sekali anak yang kinestetik. Jadi dalam pembelajaran itu guru jadi guru dalam pembelajarannya yang harus memasukkan, oh kelas ini banyak yang kinestetik. Jadi jangan ibaratnya kita marah kepada anak yang suka bergerak atau apa, kita mengakomodasinya dengan kegiatan yang ada gerakannya, tidak mengelompokkannya. Selanjutnya hasil akhir dari P5. Hasil akhirnya adalah pameran hasil karya peserta didik. Bagaimana Bapak Ibu? P5 ini hasil akhirnya pameran. Setuju atau tidak? Setuju? Oke, tidak ya. Hasil akhirnya adalah karakter siswa yang kita buat. Apakah gotong royong tadi sudah terlihat? Apakah ini sudah terlihat atau belum? Ini ada beberapa. Nah, itu tadi kalau saya perhatikan hampir lebih dari setengah kita sudah memahami kurikulum Merdeka dengan jawaban yang tepat, cuma ada beberapa miskonsepsi. Mudah-mudahan bisa sama-sama diluruskan. Nah Ibu silakan diamati Bapak Ibu. Ini aturan yang penting bagi kita. Permendikbud nomor 5 tentang kelulusan, Permendikbud nomor 16 tentang standar proses pembelajaran, 21/2002 standar penilaian, standar isi. Nah ini nanti akan dikirim
kalian semua komputer ada di depan itu, tidak perlu kita merasa itu adalah suatu hal yang perlu kita sedihkan, karena pembelajaran itu fleksibel, pembelajaran terdiferensiasi tadi sesuai minat. Seperti kita di sini, anak-anak kan suka bermain voli, suka olahraga. Bagaimana di kelas mungkin anak tidak bisa main saja. Nah itu memang ada gerakannya atau apa itu seperti tadi kayak ice breaking, tapi dikaitkan dengan pelajaran kita. Nah ini bagian kedua, fokus pada muatan esensial. Nah coba saya tanyakan kepada Ibu Indah, guru agama, pada pelajaran agama adakah bagian-bagian penting yang wajib dipelajari kan Ibu? Apa semua harus kita ajarkan dalam guru kita gimana kalau di pelajaran agama? Apa yang wajib dipelajari anak SMP? Kalau di agama sebenarnya kita fokus ke anak bisa melaksanakan sholat ya. Normalnya sekarang sudah saya indikan setiap sudah baca Al-Fatihah, doa pagi hari dibaca bacaan dasar supaya mereka dengan sendirinya hafal walaupun apa namanya di hafal dengan sendiri ya. Oke. Nah berarti konsep muatan esensial tadi sudah tertanam di pelajaran agama Ibu Indah. Kita disarankan dalam kurikulum Merdeka ini, saya terasa betul di pelajaran bahasa Inggris. Kalau pelajaran bahasa Inggris di bab pertama itu harus belajar ini, belajar itu. Sedangkan anak perkenalan saja tidak bisa. Nah makanya terkadang lama sekali pada satu materi. Saya pun merasa di kelas Ibu Indah kayak ada pelajaran agama karena itu esensial, karena itu penting. Nah bagian itulah Bapak Ibu yang harus lebih mendalam, lebih bermakna, dan kita ajarkan dengan cara diferensiasi tadi. Mungkin bisa dengan video karena anak tadi bisa lihat di rumah, atau mungkin bisa juga dengan yang bisa menghafal dengan menghafal. Nah tergantung anak. Nah ini yang alhamdulillah sudah kita lakukan, pengembangan karakter. Nah pengembangan karakter moral spiritual dan kita lakukan dengan P5. Alhamdulillah kita sudah masuk tahun kedua. Jadi hanya 3 ini saja prinsip dari kurikulum Merdeka itu: fleksibel, fokus pada esensial, dan pengembangan karakter. Nah, terkait ini tadi, pelatihan ini memang banyak studi kasus Bapak Ibu, kita bisa ibaratnya menganalisa. Bu Kisi adalah pengawas SD di Kota P. Bu Kisi dan para pengawas di Kota P sepakat bahwa asesmen sumatif Kota Madia P harus dilaksanakan secara serentak pada jadwal yang telah ditetapkan bersama. Guru-guru perwakilan mata pelajaran di Kota P dikumpulkan untuk membuat soal bersama. Menurut Bapak Ibu sesuai nggak dengan konsep kurikulum Merdeka? Tidak. Apakah ada yang sesuai? Kenapa tidak sesuai? Ibu Seta, kenapa nih? Guru harus rapat untuk buat soal bersama, tanggalnya pun harus ditetapkan bersama. Maka Kalau menurut saya mungkin kalau tanggal ditetapkan bersama ya mungkin nggak masalah. Kalau yang ini kan yang kurikulum Merdeka seperti yang Ibu katakan tadi kan yang ini sekolah yang mengatur bagaimana kurikulumnya. Ya mungkin menurut saya untuk mengadakan sumatif pun ya tergantung dengan kesiapan sekolah masing-masing, dan soal pun nggak mesti selaras karena apa yang kita ajarkan belum tentu sama dengan sekolah yang lain. Jadi ya nggak adil menurut saya untuk semuanya. oke. Sebenarnya sudah paham semua ini kayaknya ke bagian prinsip fleksibel tadi ya. Ya. Tidak lagi sama dulu kita suka beli soal sama-sama ya kan. Nah, padahal kita ngajarnya lain. Mau kita samakan karena kita levelnya berbeda. Ya. Mengajar teaching in the right place. Benar sekali bahwa kita tidak bisa melakukannya itu. Nah ini bentuk modul belajar atau FPP-nya. Kegiatan pembelajaran untuk model pembelajaran tertentu, memuat 4C, memuat penilaian karakter profil Pancasila. Terdiri dari kegiatan pendahuluan inti penutup. Menurut Bapak Ibu mana nih yang belum ada
ketika melihat RPP ada tujuan pembelajaran, ada langkahnya, nomor 4 ini kayaknya langkahnya, tapi asesmennya tidak ada. Nah itu berarti suatu RPP itu tidak memenuhi unsur wajib. Tujuan, langkah, dan asesmen penilaian. Nah, ini poin pembaruan struktur kurikulum di Permendikbud nomor 12 2024 khusus kita SMP. Ini Bapak Ibu harap diperhatikan poin yang SD, SMP, SMA itu. Murid-murid dengan potensi kecerdasan istimewa dapat diberikan percepatan belajar dan atau pendalaman dalam pengayaan capaian pembelajaran secara individu, bukan rombongan belajar. Saya contohkan kasus murid kita bernama Aran. Kalau untuk bahasa Inggris mungkin kalau dites secara keseluruhan mungkin dia tidak masuk kategori istimewa, tapi kemampuannya jauh di atas murid yang lain. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk memberikan dia pendalaman materi dengan soal yang jauh lebih sulit. Karena anak itu saat dia merasa cukup, dia bosan, dia akan keluar masuk kan. Setelah diberikan soal yang sulit, dia diam. Begitu puas hatinya, baru dia stop dan akan keliling. Dia tetap hanya mengajar teman-temannya. Kira-kira seperti itu. Mungkin anak kita nanti ibu akan menemui di pelajaran ibu Indah mungkin alihnya seperti mungkin adit atau apa kan. Nah, bagaimana memberikan materi yang agak lebih untuk dia. Tapi karakternya tadi tetap kita pupuk agar dia mungkin tidak minta jumawa atau seperti apa. Agar begitu anak terpuaskan, nanti dia akan ibarat teko. Kalau udah penuh menumpahkan dia. Nah, itu sudah saya terapkan kepada Aran. Alhamdulillah dia tidak lagi keluarkan. Begitu selesai dia dapat yang tinggi, dia sibuk mencari kemana nak menceritakan ini. Akhirnya waktu itu dia menceritakan kepada Pabri. Nah, menceritakan pada Pabri ini seperti ini. Akhirnya Pabri pun penasaran dan ada 2 waktu itu anak yang akhirnya masuk pada kategori yang saya selalu kasih pendalaman materi. Nah ini selanjutnya tadi. Nah ini untuk kita berbahasa Inggris. Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD dengan masa transisi hingga tahun 2007, 2027, 2028. Nah untuk yang kelas khusus untuk olahraga, kelas khusus atau satuan pendidikan khusus olahraga atau seni dapat menggunakan alokasi waktu P5 sebagai penguatan kompetensi khusus keolahragaan atau kesenian. Kayak di dulu itu ada kelas khusus olahraga. Nah kalau yang ini selanjutnya untuk SMA. Nah ini kita buat tadi bahwa kurikulum tetap kepala sekolah, ekstrakurikuler, harus tersedia sumber dayanya. Bapak Ibu sekalian, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu membuka PMM-nya, Bapak Ibu. Kita sama-sama membuka PMM-nya. Ada info terbaru di PMM. Sudah terkait pelatihan. Bapak Ibu tahu pelatihan mandiri di PMM? Ada yang pernah melakukan aksi nyata? Apakah terasa sulit melakukan aksi nyata Bapak Ibu? sulit. Ya. 3 kali ditolak Terus, nah dan ditolak terus. Jadi sekarang pemerintah memberikan kebijakan terkait pelatihan tadi, bahwa pelatihan PMM bisa diselesaikan tanpa melakukan aksi nyata dan mendapat surat. Kalau sudah selesai, sudah tuntas, itu ada surat. Surat tadi bisa dilampirkan pada kinerja RPP. Biasanya kan aksi nyata, yang ini surat bisa dilampirkan dan itu diakui 8 poin. Hanya dengan kita menyelesaikan PMM tadi, pelatihannya harus selesai, maka kita bisa mendapatkan surat. Bapak Ibu juga boleh lihat, silakan klik kemarin kalau tidak salah Ibu Litani sudah menyelesaikan topik kurikulum merdeka. Ibu Eli juga kemarin, coba bisa sekalian dicek Bapak Ibu, apakah sudah muncul suratnya.
bisa diperbaiki, tidak menunggu 4 sampai 5 tahun. Prinsip menyusun kurikulum satuan pendidikan, karena tadi katanya masih K13, sudah boleh ibaratnya menyusun, jangan pulang pusing. Galak di PNM itu kurikulum muncul ya, tinggal ganti. Nah, tinggal ganti. Kami pun masih seperti itu, cuman memang nggak bisa kita pakai. Ada yang di Cibinong atau apa kan, karena budayanya berbeda. Nah, tinggal download lah, di bagian-bagian ini diubah sesuai dengan sekolah ibu di sini. Jadi kalau ditanyakan nanti dari pihak dinas sudah ada, tinggal download saja di PNM itu tadi, ganti saja namanya, terus lihat isinya yang rasanya tidak nyambung. Asal berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, ini misalnya kerjasama dengan pihak orang tua atau masyarakat sekitar. Ini peran pengawas tadi. Kurikulum kita harus ada evaluasi walaupun tidak, misalnya kita kumpul rapat evaluasi kurikulum, rasanya itu terlalu menyita waktu. Proses evaluasi tidak seharusnya menjadi akhir dari proses penyusunan kurikulum satuan pendidikan, melainkan evaluasi dapat menjadi awal siklus yang tidak terpisah sebelum memulai melakukan perencanaan. Misalnya ada yang aneh sesudah menyusun kurikulum yang kita ambil tadi, rasanya ini cocok sama kita nih, ubah. Nah, itu sudah melakukan proses evaluasi yang tidak mesti harus rapat khusus. Nah, sini udah ya, aku terbaca di sini ngapa dia pas kurikulum yang kita kemarin tuh. Cuman syaratnya kurikulum tadi tidak sama meruani. Misalnya ibu kepala, ini nah kurikulum kita lah, maka tidak dipicikkan dan diperbaiki. Nah, itu seperti itu, sama-sama itu sudah masuk proses evaluasi. Ini mungkin saya perlu tentang rapor pendidikan. Nanti kita akan, Bapak Ibu sudah bisa membuka rapor pendidikan di HP masing-masing. Nah, mungkin ini kita akan praktek langsung saja. Pada HP kan lalu. Nah, kita akan ini coba klik di Google itulah rapor pendidikan. NPSN sekolah kita ini berapa? Ayo 10, 70. 65 ya. Nah, datang di rapor pendidikan. nah silakan diklik. Ini bacanya kakak rapor. Nah, Jalan. Ini rapor pendidikan. Ada tulisannya ini apa? pakai akun ini ya? Masuk sebagai satuan pendidikan. Coba. Pakai akun. Akun ini apa namanya tuh? Google. Langsung kita klik di situ lagi. Nanti akan muncul rapor dari sekolah sekalian. Nah, Pilih salah satu akun jadi Bu. pilih yang belajar ID. Nah, akun belajar ID biar dia buka. Continue lagi. Mana ini? Nah, ya. Tidak bisa muncul rapor. Mana data Anda nih? Lihat Selamat datang. nah ini. Nah, ini langsung ada. Nah, silakan lihat Pak Ibu raport sekolahnya. Bisa di-download yang mana yang rasanya mau diperbaiki. Masuk sini kalau upload dan masuk. Ada Yang ID, yang ID. Ada ID. Dia tapi harus pakai ini akun belajar ID. Oke, ini sudah terbuka. Ini Pak. Nah, berarti
hasil rapot Bapak Ibu. Literasi yang masih kuning, numerasi masih sedang, karakter baik, oke, iklim satuan pendidikan baik. Nah, Ada ini kadang dari situ Ibu, seperti saya dulu ketahuan, ternyata bisa saja kadang sering dicek, kadang-kadang aku hari itu masuk ke SMA Palembang. Ubah deh kalau kita rajin cek kalau ada perubahan. Itulah nilai rapot SD 29. Jadi seluruh guru diwajibkan untuk melihat. Kalau dia kurang literasi berarti di kelas kita banyakkan kegiatan literasi atau kegiatan apa yang dicanangkan oleh sekolah. Literasi. Tapi lumayan ini ya. Peringkat ini. Ini nih, dapat kerja operator, baik kan siapa ya? Ini belajar IT tadi. Sesudah itu AMBK nanti, anak-anak AMBK akan keluar lagi nanti nilai raportnya setiap tahun akan berubah. Tinggal klik saja di situ. Bisa di-download. Bisa di-download. terbaik galau deh. Terbaik galau. Biasanya yang tahu itu bendahara sekolah biasanya. Kalau kami bendahara, dia tulang buat program. Kalau kini Bapak Ibu sudah bisa lihat, bisa ibaratnya usul dengan ibu kepala. Oh, kita ini ternyata rendah rapor kita literasi. Malah kita bikin pojok baca misalnya. Atau numerasi beli kudai, hitung-hitungan misalnya dari situ. Kalau sudah melihat rapor pendidikan. Tanya kamu Eliza. Kualitas pembelajaran. Turun tapi Kamu ini pernah lupa? Baik. Yang itu kami kemarin karakter turun. Jadi baik jadi sedang. Tahun ini Masuk sana. lupus sandinya mana? sampai setengah, sampai 50%. Dari isinya jawabannya baik. Ya kan tahun ini tadi. Baik. Sudah. Anu, kirim video. Ya bisa tolong kirimkan sandi kami dia akun ID belajar. Jadi Boleh bisa semua tahu. Belum pernah masukkan ke dalam. Kalau masuk sekali ada simpanan. Ini Itu tadi. di pantai ayo. Nah, ada satu lagi nih pesan dari pihak PDP kemarin untuk membuka PMM. PMM apa di sini sudah tahu atau belum? Kalau dulu kan kalau pelajaran PMM harus saksi nyata, harus dapat sertifikat supaya bisa diupload. Kini asalnya sudah ada surat bukti selesai dan bisa diupload dan bisa jadi bukti RHK 8 poin. Asal kita langsung dapat ya. Yang ini. Kalau misalnya sudah mengakses rapor pendidikan tadi, kalau sudah rasanya sudah bisa Bapak Ibu sekalian mengakses rapor pendidikan? Oke. Untuk jika anak selesai ANBK nanti kurang berjeda itu bisa dicek lagi, nilainya akan berubah lagi. Sudah kita selesai isi suling-jar. Nah, sudah belum suling-jar belum? Nah, sudah suling-jar itu akan keluar lagi nanti. Jadi setiap tahun bisa dicek di HP masing-masing. Kita pun bisa, kalau saya pribadi bisa kira-kirakan di kelas tuh pelajaran bahasa Inggris tambahkan. Kalau dia beli 5 baju diskon 25%, berarti kan masuk pelajaran numerasi. Nah, kira-kira Bapak Ibu bisa menyelipkan pelajaran yang sesuai dengan ini hasil rapor tadi. Aman kami kemarin
turun karakter. Nah, bisa ditingkatkan di perimanya. Tapi tidak hanya tanggung jawab sama kami bendahara, di sini operator. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sudah bisa ngecek sendiri. Nah, ini tadi yang untuk pelatihan mandiri tadi. Nah, tuh. Ada di sini yang lagi ikut pelatihan mandiri di ini PMM? Belum. Nah, kalau belum, inilah mudahnya. Kalau dulu kan nunggu 2 bulan mau diterima. Ini asal kamu buka pelatihan mandiri, nonton video, jawab soal, akan muncul surat seperti itu. Klik, nah surat itu bisa masuk ke RHK PMM 8 poin. Nah, belum yang diterima tuh hanya 1, tapi berhubung inilah dapat 5 kali 8 udah berapa skor ini kan? Nah, sudah dapat tinggi skor untuk di kinerja. Jadi silakan buka PMM-nya ini satu lagi juga buka PMM. Kalau selesai kegiatan itu nanti kita sudah bisa ambil surat selesai. Ada yang langsung masuk ke ini buka latihan mandiri itu buka dulu PMM tadi. Buka PMM atau mereka mengajar, tapi dengan syarat diinikan dulu di update. Setelah terbaru atau belum? Ini aku sama setiap bulan. Sama. Nah, asal di sekolah ini sama. Buka pengelola pelatihan ya? Nah, bukan pelatihan mandiri. Ini pada perbuatan Nah, pelatihan mandiri. sama. Kopi. Pelatihan tergitu ya. Nah, ini ada pelatihan-pelatihannya. Bisa dipilih pelatihan yang mana rasanya benar, mana nilai di situ ada. Begitu selesai pelatihan tanpa harus aksi nyata, itu sudah muncul surat ininya tadi. Ini saya nyambung ke komputer jadi kita tidak bisa praktek langsung. Progres publik tidak kok. Jadi pilih layar kepala aku kemarin aku pilih yang pilih yang modulnya dikit, ada yang cuma 2 modul. Nah, ini kurikulum merdeka ini cuma 2 modul. Nonton video. Nah, pelajari materi cuma 2. Nanti kalau sudah selesai, surat keterangan selesai topik. Kalau tidak ada surat keterangan selesai topik di PMM Ibu sekalian, berarti itu belum terbaru PMM-nya, silakan update di Play Store. Nah, ini yang Ibu ini udah. Nah, udah dapat. Nah, tanpa praktekan hasilnya. Sudah baca ini. Isilah data lengkap. Nah, isi data ini Ibu siapa nih Ibu? Bisa tulis. Nah, Ibu Lisi udah melakukan sudah menyelesaikan 1 pelatihan, udah bisa mengunduh surat. Selesai. Ini download sudah muncul. Lah bisa masukkan ke RHK. Kalau kompol kan cuma 4 poinnya, kalau yang itu 8. Lebih besar. Di pelatihan mandiri ya? Topik. Bapak kita ini Lapor. kalau sudah selesai pelatihan itu. Dulu kan ada nunggu sertifikatnya, sudah tuh lah nunggu aksi nyata karena kita manual. Amin ini asal selesai pelatihan tuh langsung dapat sama Bu Ayu Les. Aku masih kan yang terbalik. Nah, ini namanya. Belum dijawab. Nah, kemudian kan itu muncul surat keterangan selesai topik. Jadi dipayah lagi RHK tadi kan
lah, belum dia yang 7, berapa yang 2, yang 3. Nyari yang dikit-dikit ini. Atau yang kayak gini kan ada KKTP ganti KKN. Nanti pelajari materi tadi. Info tahu. Cuma tidak payah kayak dulu kan harus saksi nyatanya. Terus harus nunggu sertifikat. Kalau gini ini sambil menunggu itu tuh Tadi materi, itu reva sama kenapa? Oh. boleh sih tadi lagam deh satu lah dapat satu deh. Nggak bisa dapat satu. Pilih kopi ya. Aplikasi Toyo. Tahu. Dikasih. Tadi nama aplikasi. Platform Merdeka. PMM. Bukan apa. Anda bisa menunggu surat keterangan setelah proses sudah 1 jam jadi nggak bisa terdapat. Nah di sini kita simpan ya. Ya karena sejam atau 2 jam lagi buka lagi muncul surat. Oh, sekedar ada videonya nih dari 11 menit. Dia ini mudah pelatihan ini nonton video lah jauh. Nah sambil masak aku. Kamu dari duduk ini ya. Nonton video. Ada nih masa kita di pegawai itu kan. Nah, namun ada pelatihan saja kalau bosan. Kalau sudah nonton video ada teksnya baru tulis kita yang nulis. Ada pertanyaan teknis lah hal dari video tadi. Tapi dia tuh udah banyak berapa buahnya, terus bisa diulang-ulang. Nah itu Bapak Ibu guru sekalian, sebenarnya pelatihan kemarin banyak sekali materinya, cuman diwajibkan itu tentang ini tadi untuk di sekolah. Jika ada pertanyaan atau apa yang mau diinikan silakan, atau ada yang bingung. Nah untuk absen silakan itu Pak kirim ke mungkin ada guru tadi absen. Nanti saya usahakan siapa tahu ada perlu sertifikat atau apa nanti di mengisi link absen yang saya kirim dengan Ibu Ulfa tadi. Nah, gimana Bapak Ibu sekalian, apa ada pertanyaan tentang kegiatan kita? Ulang lagi. Kita pernah dalam pelatihan desa. Kita aja tadi kritik. Aku tadi tentang kurikulum satu pendidikan Pak Amin siap ini kan. Pak jawabannya kurang dulu. Udah sekali. Enggak, kamu enggak ulang lagi? Udah ulang lagi kan ya ini kan. Ini namanya sih kok kalian baca. Tanya gua. Yalah. Lagi dulu bukan. Kalau tidak Pak, Dulu kan ini lah itu udah jawab. Ada pertanyaan. Berarti kita mulai milih. Udah jawab pertanyaan dulu kan? Jawab pertanyaan. Pilih aman aku kan jangan ada. Nonton dulu baru. Atau yang Pilih tadi mana Natali dah? Kurikulum merdeka, Deka. Ada kurikulum merdeka. Dia lo kenapa? Apa pun yang buat kurikulum merdeka? Belum ada sertifikat. Anda tidak memiliki akses. Ini tidak memiliki akses. Masuk ke pilihan. Ada aplikasi. Dia boleh cepat guys. Jadi kita bisa lagi sertifikat nak masuk ke program ya. Boleh sama. Bahwa aku sejak para pendidikan ini kejadiannya.
Kirim itu yang dilanjutkan di PHK. Kalau surat keterangan selesai tapi pelajaran mandiri kan? Ada apa kita belum sertifikat? Hanya belum sertifikatnya kan? Kita aksi nyata, kita dapat sertifikat. Aman di aksi nyata, kita dah dapat ini dan bisa lanjutkan ya. Jadi kataku pajak sesambilan. Aku nih banyak ikut yang pelatihan yang zoom tuh lagi karena mikir mana ini pajak sesambilan. Di pelatihan mandiri sana banknya. Ya itu kan itu terbatas waktu. Jadi masuk otomatis. Satriani 321. Tadi lah ya. Satu. Taruhlah dipermudah karena kalau aksi nyatanya kadang kan kita tidak cukup waktu. Ada sertifikat tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tadi capaian pembelajaran Bapak Ibu. Nah,